Salam, salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Obadya 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alai anggo di atas dolok Sion, adongdo haluaon sugut, jala manjadi habadiaon, jala teanon ni pinopar ni si Jakob do aka inganan nasida. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu ungkapan menarik yang diungkapkan oleh filsuf Stoa bernama Zeno, yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi dapat memilih bagaimana merespon keadaan tersebut. Ungkapan ini ingin menggambarkan konteks dari firman Tuhan kita pada hari ini, di mana ketika Yerusalem jatuh dan umat Tuhan dibuang, banyak orang mengira bahwa semuanya telah berakhir. Tidak ada yang bisa merubah keadaan tersebut. Bangsa Edom bahkan bersuka cita atas penderitaan mereka. Namun melalui Obadya, Tuhan menyatakan bahwa kehancuran bukanlah kata terakhir. Melalui Obadya, Tuhan memberikan janji besar yang membawa harapan sehingga bangsa Israel dapat merespon keadaan tersebut dengan bertahan di dalam situasi yang sangat hancur, yaitu adanya pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, janji besar Tuhan bagi umatnya yang dalam kondisi hancur adalah pertama, bahwa di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Janji Tuhan ini ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya lenyap sepenuhnya. Akan selalu ada sisa umat yang dipeliharanya. Inilah janji pemulihan Tuhan kepada umatnya. Dengan kata lain, janji Tuhan ini ingin mengatakan bahwa hukuman dan penderitaan umat Tuhan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Tuhan selalu memelihara umat yang setia. Janji yang kedua, Gunung Sion akan menjadi kudus. Janji Tuhan ini ingin mengatakan bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehancuran Yerusalem. Yerusalem yang pernah dinajiskan oleh dosa dan penjajahan akan dipulihkan menjadi tempat yang kudus bagi Tuhan. Ini menunjukkan terjadinya pemulihan hubungan antara Allah dan umatnya, di mana kehadiran Tuhan kembali dinyatakan di tengah umat. Pemulihan ini ingin menekankan bahwa Tuhan tidak hanya memperbaiki keadaan kita, tetapi juga yang paling penting adalah membentuk karakter dan iman kita melalui masa-masa sulit. Yang ketiga adalah warisan akan dikembalikan. Janji Tuhan ini akan membawa bangsa Israel memperoleh kembali tanah pusakanya dan hak-haknya akibat pembuangan di Babel. Secara rohani, janji Tuhan ini ingin menggambarkan pemulihan berkat Tuhan kepada umatnya. Pemulihan identitas sebagai umat pilihan Allah, serta kemenangan atas keadaan yang tampaknya hilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja dan memelihara umatnya, bahkan di tengah situasi yang tampaknya hancur. Maka dari itu, melalui janji Tuhan, marilah kita untuk selalu mengingat dan melakukan yang pertama, tetap berharap meski dalam keadaan sulit, baik itu ketika masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya sedang menimpa kita. Yang kedua, tetap setia kepada Tuhan, karena dengan kesetiaan kita, maka Tuhan akan memelihara dan menjaga kita di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketiga, ingatlah, tetap percaya pada pemulihan Tuhan. Setiap kondisi psikologis dan kerohanian kita yang hancur akibat penderitaan akan dipulihkan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur di mana Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, ya Tuhan.
sehingga kami boleh belajar selalu ya Tuhan, berpengharapan kepadamu, karena Engkau Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan janji kepada kami ya Tuhan, janji pemulihan di setiap kami hancur, di setiap kami dalam keadaan terpuruk ya Bapa. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami selalu bersuka cita dan berpengharapan selalu. Demikian juga Tuhan, bagi jemaat-Mu yang akan beraktivitas pada hari ini, berkati mereka Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, dan berikanlah sukacita kepada mereka selalu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.